Jika peta konsep tadi dijabarkan, maka posisinya Pancasila ada di nomor 1. Kenapa Pancasila nomor 1? Karena Pancasila merupakan sumber dari segala macam sumber hukum. Jadi yang ada di Indonesia, sumber dasarnya harus Pancasila. Nah, yang kedua, di bawah Pancasila terdapat konstitusi undang-undang. Konstitusi undang-undang ini merupakan sumber hukum yang tertulis. Nah, isinya apa? Kalian pasti semuanya sudah tahu apa isinya undang-undang tadi. Isinya undang-undang adalah semacam tata aturan pemerintahan kita, bentuk pemerintahan seperti apa, hak dan kewajiban warga negara juga tertulis di sana, hak dan kewajiban sebagai pemerintah juga tertulis di sana. Nah, konstitusi undang-undang tadi wajib hukumnya harus berdasarkan pada Pancasila yang nomor 1 tadi. Setelah itu yang nomor 3 kita sebut sebagai regulasi turunan konstitusi. Nah, undang-undang tadi kan menjelaskan tentang Pancasila. Nah, kalau regulasi ini dia adalah peraturan tambahan atau peraturan perundang-undangan satu tingkat di bawah undang-undang dasar. Siapa yang membentuk? Yang membentuk banyak sekali, bisa dari wali kota, bisa dari presiden sendiri, dari gubernur dan macam-macam. Jadi peraturan undang-undang, peraturan perundang-undangan ini sumbernya harus berdasar pada UUD atau konstitusi yang kedua tadi. Begitu ya, jadi saling berkaitan. Yang keempat, yang terakhir. Nah, yang terakhir dia kita sebut sebagai norma. Nah, perbedaannya kalau norma ini tidak tertulis. Jadi peraturan yang tidak tertulis yang ada di masyarakat kita sebut sebagai norma. Banyak sekali norma yang kita ketahui ada di sekitar kita. Norma saling menghormati kepada orang tua. Kalau di depan orang tua kita jalannya harus menunduk, bilang permisi. Kalau bahasa Jawanya nyun sewu, seperti itu ya. Nah, itu norma artinya. Nah, norma ini harus berdasarkan peraturan tadi juga sama. Jadi norma itu isinya yang mengatur di masyarakat, bedanya dia tidak tertulis. Tapi wajib juga hukumnya berdasarkan pada Pancasila, undang-undang, dan juga regulasi konstitusi seperti itu. Nah, perbedaan selanjutnya, kalau norma, ketika kita melanggar norma, maka yang menghukum bukan negara, yang menghukum bukan hukum yang ada di Indonesia, tapi yang menghukum kita adalah masyarakat. Jadi hukum yang ada di masyarakat itu yang berlaku ketika kita melanggar norma. Konstitusi merupakan suatu dasar hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Isinya apa? Isinya adalah tata cara penyelenggaraan suatu negara. Nah, konstitusi di Indonesia wujudnya bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama, konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar UUD 45 itu. Kemudian yang kedua adalah konstitusi yang tidak tertulis, yang bahasa kerennya kita sebut sebagai konvensi. Konvensi itu adalah suatu aturan yang tidak tertulis dan dia dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, tidak menyalahi aturan undang-undang dasar kita, tetapi sering dilakukan atau berkali-kali dilakukan dalam praktik penyelenggaraan kenegaraan kita. Contohnya apa? Contohnya adalah pidato Presiden tanggal 16 Agustus yang sering kali kita lihat di televisi begitu ya. Jadi satu hari sebelum upacara kemerdekaan kita pada tanggal 17, malam harinya tanggal 16 Presiden selalu melakukan kegiatan yang kita sebut sebagai pidato kenegaraan. Nah, pidato itu dilakukan secara kontinu, terus menerus. Jika kita cek pada undang-undang, jika kita cek pada konstitusi dasar kita, tidak ada yang menyebutkan bahwa pidato itu wajib dilakukan. Sejarah konstitusi di Indonesia itu sangat panjang. Yang pertama, setelah kita merdeka, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi kita.
Kemudian 4 tahun berikutnya ketika kita kalah dengan Belanda, waktu itu Belanda datang lagi melakukan agresi, diplomasi dan macam-macam itu, kita kalah sehingga negara kita bentuknya menjadi serikat. Ketika negara kita bentuk serikat, konstitusi kita juga mengikuti, namanya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, setelah kita bentuknya RIS itu tadi, negara kita berubah lagi namanya. Setahun kemudian, kurang lebih 1950, kita mengganti negara kita balik lagi ke republik. Nah, ketika kita kembali ke republik, konstitusi kita juga harus berganti. Nah, kita menginginkan konstitusi yang baru awalnya. Jadi sambil menunggu konstitusi baru, kita menciptakan konstitusi yang ketiga, ini namanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950. Nah, ketika kita sudah mempunyai UUDS 1950 ini, undang-undang baru yang kita idam-idamkan juga tidak terbentuk gitu, tidak terwujud. Akhirnya kurang lebih pada 1959 Undang-Undang Dasar Sementara ini kita hapus dan kita yakin kita balik lagi ke yang pertama atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ternyata kita yakin kalau UUD 1945 itu memang yang terbaik. Jadi setelah 1959 kita balik lagi menggunakan UUD 1945. Nah, kurang lebih setelah 1999, jadi tahun 1999, kita tetap menggunakan UUD 1945, tetapi di dalamnya ada beberapa amandemen atau beberapa perubahan. Sampai saat ini kurang lebih sudah terjadi 4 kali amandemen gitu. Jadi kalau bisa kita ulang, undang-undang kita berubah berkali-kali. Yang pertama menggunakan UUD 1945, yang kedua dengan konstitusi RIS, kemudian yang ketiga Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950, dan yang keempat kembali lagi menggunakan UUD 1945 hingga saat ini.